Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Baiklah, disimak ya, dan selamat menonton. Halo semuanya, masih ingatkah dengan Edo? Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Edo bergumam. Ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Masih ingatkah pembelajaran 1 dan 2 tentang hewan vertebrata dan avertebrata? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu kan? Kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Siput merupakan hewan avertebrata, tidak mempunyai tulang belakang. Nah, itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut. Nah, ini dia tabelnya. Disimak baik-baik ya. Kalian sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk. Lalu, apa kesimpulan yang bisa kalian dapat? Ya, kelinci dan buaya termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput dan nyamuk termasuk hewan avertebrata atau invertebrata. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata: 1. Biasanya syarafnya berada di perut. 2. Memiliki rangka luar. 3. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak. Ayo simak tabel hewan avertebrata berikut. Ada belalang, ada cacing, dan ada ubur-ubur. Disimak baik-baik ya. Agar lebih paham, simak peta konsep ini. Hewan avertebrata, organ gerak kaki dan sayap. Belalang, kupu-kupu, semut. Organ gerak perut, siput, cacing, lintah. Organ gerak tentakel, ubur-ubur, cumi-cumi, sotong. Membuat model sederhana hewan avertebrata. Bahan plastisin. 1. Buat bentuk memanjang sebagai cangkang. 2. Gulung plastisin yang sudah dibentuk tadi. 3. Buat perut siput dengan plastisin berbeda warna. 4. Buat kepala siput. Caranya membentuk bulatan kecil lalu ditempelkan di ujung perut plastisin. 5. Tempelkan cangkang siput tadi pada perut siput. 6. Kalian buat mata siput dan antenanya. 7. Tempelkan mata dan antena pada kepala siput. Nah, jadi deh. Ayo kita baca teks cerita. Tentukan ide pokok di setiap paragraf. Siput bukan hewan lemah. Paragraf ke-1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Coba kalian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ya, betul. Coba kalian lihat kata lamban dan menjijikkan. Nah,
Di kalimat kedua dan ketiga juga ada kata-kata ini, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat kedua dan ketiga adalah paragraf atau kalimat penjelas. Kalimat utama atau ide pokok dari paragraf ke-1 ini yaitu terletak pada kalimat pertama, yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kita lanjutkan pada paragraf 2. Coba kalian simak. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, coba, mana ide pokok dari paragraf kedua ini? Iya, ada di kalimat pertama juga, karena di kalimat kedua menjelaskan tentang kata-kata ini. Selanjutnya, yaitu paragraf 3. Coba kalian simak ya. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daun dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Kalimat utama atau ide pokok pada paragraf 3 ini juga terletak di kalimat 1 atau awal kalimat. Selanjutnya, paragraf 4. Siput adalah pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput pun tidak terikat dan bergantung pada induknya. Paragraf keempat ini, ide pokoknya juga terletak di awal kalimat. Selanjutnya, paragraf 5. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Siput memiliki lendir yang berfungsi sebagai pelindung bagi tubuhnya yang lunak ketika berjalan. Siput mudah melalui jalan sekasar dan seterjal apapun tanpa terluka. Cangkang siput berfungsi sebagai rumah yang memberi kenyamanan. Cangkang siput juga berfungsi sebagai tempat persembunyian dari ancaman lingkungan dan predator. Nah, sekarang coba tentukan sendiri ide pokok dari paragraf yang kelima ini. Dan setelah ketemu, kalian cocokkan jawaban dengan guru kalian. Paragraf ke-6 atau terakhir. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyembuhkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Nah, di sini kalian coba tentukan sendiri lagi mana yang menjadi kalimat utama dari paragraf ini. Setelah membaca cerita tentang siput, Edo menjadi tertarik menggambar sebuah gambar ilustrasi. Nah, seperti ini gambarnya. Edo menggunakan corak kartun sehingga gambarannya lucu. Apa itu corak gambar ilustrasi? 1. Realis. Gambar dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya yaitu kapal dilanda badai oleh Raden Saleh.
2. Karikatur, gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritik dan sindiran. Seperti ini contohnya. 3. Kartun, gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, atau manusia. Dan ini contohnya. 4. Dekoratif. Dekoratif adalah gambaran yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti ini ya contohnya. Demikian materi tentang pembelajaran 5. Kesimpulannya yaitu 1. Hewan Avetebrata memiliki beberapa ciri, yaitu susunan syarafnya di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak terlindungi rangka. 2. Ide pokok paragraf biasanya terletak di awal dan di akhir kalimat. 3. Corak gambar ilustrasi yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Itu saja materi tentang pembelajaran 5. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.